Kenapa sih Allah ya memerintahkan banyak ibadah? Itu ujung-ujungnya agar kita bertakwa. Sesungguhnya apa istimewanya takwa dalam kehidupan seorang mukmin? Di mana posisi takwa pada kehidupan seorang mukmin? Ada 4 posisi penting takwa itu dalam kehidupan seorang mukmin, baik secara pribadi, keluarga, atau kita sebagai seorang dai. Ada 4 posisi penting takwa itu dalam kehidupan seorang mukmin. Apa itu? Yang pertama, bahwa takwa itu gelar kemanusiaan tertinggi di hadapan Allah SWT. Kehormatan tertinggi di hadapan Allah SWT. Ini nanti bisa dibuka dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, ayatnya 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya diciptakannya manusia dari jenis laki-laki perempuan, kemudian disebar menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Li ta'arofu, untuk saling berpasang-pasangan, untuk saling mengenal, untuk saling berjodoh, untuk saling berkeluarga. Di mana posisi penting seseorang ketika mencari jodoh, mencari keluarga, mencari pasangan? Kita diingatkan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia itu bukan karena wajahnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, tetapi kehormatan kedudukan tertinggi manusia itu ada pada derajat takwanya. Bu, jenengan yang gadah putra seorang militer, seorang polisi, pengennya kedudukan tertingginya apa, Bu? Jenderal kan? Ketika anak itu mau jenderal, jenengan ditinggali putranya berapa lama? Putranya harus hidup di hutan beberapa bulan survival sebagai ujian kenaikan tingkat dari kolonel menjadi jenderal pertama bintang 1. Naik bintang 2 lebih berat lagi ujiannya. Terus betul. Kira-kira ujian untuk jadi jenderal meningkat itu tambah ringan atau tambah berat, Bu? Pak, jenengan yang gadah putra berada di dalam perusahaan swasta, pinginnya jadi apa, Pak? Direktur utama, gitu? Atau paling tidak general manager. Untuk jadi itu apa, Pak? Keluarga ditinggal lembur, keluarga ditinggal ke luar negeri untuk membuat networking perusahaan, gitu? 3 bulan kemudian dia harus meninggalkan anak istrinya. Kira-kira dilakoni mboten, Pak? Dilakoni mboten? Bu, jenengan izin ke mboten yen putrane izin ajeng teng hutan. Padahal ajeng naik tingkat. Dijin ke mboten? Tetapi kalau kita ingin menaikkan derajat takwa, kita ngusung-ngusung dalilnya apa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah ini tidak membebani yang berat-berat kok. Wis sak mene penake. Wis ngene wae iso. Kita sering kali untuk gelar-gelar akhirat itu tidak serius
ngupayakan. Leres mboten, Bu? Bu, leres mboten? Serius mboten kita menggapai surga Allah SWT? Serius. Napa sing pun dilakoni? Wong subuh kan ning masjid ya ngelok bapak-bapak ning. Gitu. Infake ya dompete nganti dibuka bolak-balik goleki sing 2000-an. Lah ngono kok arep nuku swarga. Tadi saya katakan surga itu mahal. Surga itu harus dibeli dengan harga yang mahal, dengan tenaga yang luar biasa. Jadi sekarang mindset kita atau pola pikir kita dirubah. Kalau untuk mendapatkan penghormatan manusia, untuk mendapatkan gelar manusia, kita rela berkorban, meninggalkan anak istri kita, rela untuk berkorban ya dengan luka-luka yang ada di badan misalnya. Coba kita bayangin, anak-anak Palestina itu tidak ada kesan sama sekali dia itu mengeluh. Gimana? Padahal rumahnya hancur, keluarganya dari 35 keluarga yang 30 syahid. Coba bayangkan, dia disuruh keluar dari Gaza nggak mau. Dia paham betul bahwa nanti alat tukar pembelian Allah dari kesabaran, dari perjuangan itu surga Allah SWT. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli pada diri dan harta seorang mukmin bi anna lahumul jannah, dengan alat tukar, alat bayar napa Bu? Napa? Jannah. Jenengan alat tukarnya dilipat 10 kali wis seneng. Nggih mboten? Produksi tahu regane gur produksine 50 rupiah didol 500 wis seneng, batine oke. Niki alat beli Allah itu adalah surganya. Maka sekali lagi tolong diingat-ingat, takwa itu enggak bain-bain, posisinya penting banget, itu sebagai gelar kehormatan paling tinggi di hadapan Allah SWT. Jenengan pengen digelari Allah atau manusia, Bu? Jenengan pengen diberi kehormatan Allah napa manusia, Pak? Jadi kalau sudah kayak gitu, manusia membenci sebanyak apapun tidak begitu masalah, asalkan Allah ridho dan cinta kepada kita. Namun sebaliknya, manusia banyak menyanjung memuji kita, kalau Allah nggak ridho dan nggak cinta kepada kita, buat apa? Tidak ada perlunya, tidak ada gunanya kita disanjung, dipuji-puji manusia, tetapi Allah murka dengan sikap kita. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, apa posisi penting takwa itu dalam kehidupan seorang mukmin? Bahwa takwa itu bekal yang paling utama untuk menghadap Allah SWT. Allah sudah mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa, dan berbekalah kalian untuk hari di mana pertemuan dengan Allah, di mana untuk menghadap Allah, dan sebaik-baik, seutama-utama bekal menghadap Allah apa? Takwa. Bekal lain boleh berkurang, bahkan boleh hilang, tetapi harus dipastikan bekal takwa itu masih melekat pada diri kita. Nabi Nuh boleh kehilangan anaknya untuk bersama di surganya kelak. Nabi Nuh boleh kehilangan istrinya untuk membersamainya di surga kelak. Tetapi Nabi Nuh nggak mau kalau memastikan dirinya tidak masuk surga dengan umatnya.
Coba luar biasa kan. Pengennya ya kita itu kayak keluarganya Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, satu keluarga itu reuni lagi di surga Allah SWT. Tapi berat apa berat, Bu? Pak, nggawa sak keluarga utuh ning swarga niku awrat napa gampang? Gampil. Allah sudah memberikan contoh, ya. Ada yang ketinggal istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ada yang ketinggal istri dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi juga ada yang ketinggal suaminya. Siapa? Lagi yang istrinya Fir'aun siapa, Bu? Aisyah. Asyah itu termasuk salah satu dari 4 wanita yang besok memasuki surga pertama kali. Ya. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Asyah, ya. Yang keempat siapa? Ternyata bukan Fatimah, bukan putrinya beliau. Ada seorang wanita yang bernama siapa lupa, itu mendapatkan keistimewaan Allah masuk surga karena beliau mampu menjaga diri luar biasa ketika di rumah. Sampai ketika putrinya Rasulullah hadir ke sana itu ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, Anda kesini dengan siapa?" "Dengan cucuku Husain. Mohon maaf, aku tidak bisa menerima tamu laki-laki kalau suamiku nggak di rumah." Lagi pulang Fatimah, datang lagi ditanya, "Siapa yang membersamai engkau wahai Ummul Mukminin?" "Hasan dan Husain." Loh, kok tambah lagi? Ditolak lagi putrinya Rasulullah. "Mohon maaf, saya tidak bisa menerima tamu laki-laki." Muti'ah namanya, ya. Jadi kemudian ketika sudah yang ketiga kali, rumah itu dihias luar biasa. Sampai-sampai Fatimah itu geleng-geleng. "Loh, rumah Anda kok sangat indah, dihias istimewa banget. Emangnya mau ada apa?" "Ketahuilah wahai Ummul Mukminun, hari ini suamiku akan datang. Maka aku sambut dengan segenap yang aku bisa siapkan." Makanya wanita keempat yang masuk surga itu Muti'ah tadi. Kembali ke tadi ya. Apa tadi? Posisi takwa itu yang kedua apa? Bekal yang utama. Ibarat kita bepergian, bekal utamanya apa, Bu? Bekal utamanya? Jadi kalau bekal itu yang nggak berguna, kebanyakan malah ngerepoti. Contoh misalnya, pergi itu nggak usah bawa pakaian sak lemari, cukup bawa uang yang banyak. Nanti satu yang dibawa itu ya sampai tujuan beli lagi. Ora sak lemari digawa malah ngabot-aboti, gitu. Sama, bekal menghadap Allah itu banyak. Anak soleh, amal jariah, gitu, sedekah kita, ilmu pengetahuan kita, itu adalah bekal-bekal yang bisa kita bawa menghadap Allah. Tetapi bagi orang yang mohon maaf tidak diberikan ilmu yang tinggi oleh Allah, tidak diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, itu masih bisa masuk surga asalkan takwa masih di dada.
Tapi sebaliknya, berapapun banyak harta, berapapun banyak anak soleh, kalau dia yang bersangkutan bapaknya murtad, bapaknya ya tidak takwa, itu tidak bisa masuk surga. Yang kedua itu. Yang ketiga apa posisi penting takwa dalam kehidupan seorang mukmin? Bahwa takwa itu menjadi sumber penyelesaian segala persoalan hidup kita. Yang menjadikan kita tentram itu apa, Pak? Yang menjadikan kita tentram apa, Bu? Kalau masalah-masalah kita itu rampung semua, gitu. Padahal masalah orang hidup itu seputar 4, Bu. Pak, masalah orang hidup itu seputar 4 hal. Yen butuh orang ndang kecukupan, kowe wis dadi mumet. Nggih mboten, Bu? Bu, jenengan yen butuh napa-napa ora ndang kecukupan mumet mboten? Gitu. Niku setunggal. Yang kedua, yen jenengan gadah urusan ra rampung-rampung. Bulet ae mumet ra rampung-rampung. Yang ketiga, yen duwe masalah ora iso diudari, ora iso dirampungi, kuwi tambah mumet. Yang ketiga, kalau kita itu pengen rezeki yang banyak, malah seret terus, nggih mboten? Lah itu kabeh terjawab kalau kita takwa sudah digaransi Allah SWT semuanya. Jenengan buka di surat 65, surat At-Tolaq ayat 2 sampai 5. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, Allah berikan jalan keluar terhadap semua problematika hidupnya. Pak, tiyang gesang niku sing penting sing baku mboten duwe masalah, napa yen enten masalah enten dalan keluare. Mergane yang jenengan pengine ra duwe masalah niku mboten mungkin. Tambah takwa niku tambah masalahe akeh. Ujiane tambah akeh. Yang jadi persoalan hidup kita itu yang dikei masalah ora enek dalane untuk ngerampungi. Maka janji Allah yaj'alahu mahraja. Mula yang donga niku nggih ampun keliru, Bu. Ya Allah, ya Rob, jangan Engkau berikan masalah dalam hidup kami. Ya enggak mungkin terkabul. Mboten mungkin terkabul wong tiyang niku yen selama duwe nyawa, akale isih genep, masalah niku enten mboten? Makane nek nggon gambar-gambar niku sing disebut no problem niku sing mboten gadah akal utawi belum balik. Mula yang jenengan ke arah Jawa Timur, nggih, niku mesti enten jam sing gambare bocah cilik geleng-geleng niku. Terus ngisore ditulisi no problem. Yen ngoten bener wong dhek niku mboten gagas kok. Nggih lho. Coba sing geleng-geleng Mas Hardi. Geleng-geleng terus ngeten nganti rampung ngaji. Iki stres apa? Geleng-geleng mikir, Pak. Jadi kita itu selama punya akal, punya nyawa, masalah itu tetap akan kita hadapi, kita akan ya hadapi itu. Karena masalah itu baju orang hidup. Ya, nggak bisa dilepas itu, Bu. Jadi masalah itu tetap akan ada. Yang membedakan adalah orang beriman itu masalah seberat apapun dikasih jalan keluarnya oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, masalah seringan apapun digawe mumet oleh Allah. Tidak digawe. Gimana? Lajeng kemudian
Allah lanjutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yen kowe butuh rezeki, Allah turunkan dari arah yang tiada disangka-sangka. Rezeki itu macam-macam, tidak mesti harta. Nggih, awake dhewe ketabrak rasido. Itu kalau jenengan memaknai itu jalur rezeki. Nggih betul? Karena doa-doa kita. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apa posisi yang keempat ya? Tadi kan pertama apa? Takwa itu gelar kehormatan yang tertinggi yang disampirkan, yang disandangkan Allah kepada kita. Yang kedua, takwa itu bekal yang paling utama untuk menghadap Allah SWT. Yang ketiga, bahwa takwa itu bisa menjadi sumber atau solusi setiap persoalan hidup kita. Ingat, persoalan hidup kita seputar 4 tadi. Rezeki diharapkan mampet ra teko-teko. Butuh apa-apa randang dipenuhi Allah. Allah katakan di surat At-Talaq, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah akan dicukupi seluruh kebutuhannya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'alhu, Allah jadikan min amrihi, dari seluruh urusannya, yusra, dimudahkan oleh Allah SWT. Bu, seneng napa seneng? Yang tiang niku pun rampung papat niku tentrem napa ayem? Ayem tentrem. Gitu. Mergo segala problematika hidup sudah selesai. Orang itu kalau mumet itu ya seputar 4 itu. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, bahwa takwa itu menjadi syarat kita menghuni surga Allah SWT. Jadi Allah nggih, matur nuwun iki lagi muga-muga mboten macet anu niki. Terus di anu niki. Terus ngen anu di genduk iki. Jadi saudara sekalian, takwa itu menjadi syarat kita menghuni surga Allah SWT. Maka jangan sekali-kali sembrono dengan urusan takwa ini. Makanya dalam banyak konteks Allah itu menyuruh kita untuk bertakwa. Ya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya kan? Bertakwa dengan sebenar-benarnya. Maka yang berikutnya, seruan Allah tentang takwa itu ada 3. Tadi kan posisinya. Sekarang seruan Allah tentang takwa itu ada 3. 1, bahwa kita harus bertakwa secara murni, sebagaimana emas 24 karat. Kita harus bertakwa dengan sebenar-benarnya, tanpa tercampur dengan kesirikan kita. Apakah ada orang yang membuat tandingan-tandingan Allah? Allah sudah memberikan kabar banyak sekali. Silahkan dibuka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 165. Dan di antara orang-orang ada yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Apabila orang yang melakukan itu membanding-bandingkan Allah dengan yang lainnya,
mengetahui akan azab Allah di akhirat, niscaya dia tidak akan melakukannya. Surat Al-Baqarah ayat 165. Maka seruan pertama takwa itu dari Allah agar takwa kita itu murni. Karena banyak sekali sekarang itu takwa yang pencitraan, takwa yang imitasi. Dan di Quran itu juga sudah disebutkan, Bu, Pak. Surat An-Nisa 142. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Ya. Padahal mereka tidak menipu dirinya sendiri. Mereka sholat ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin riya. Dan dia tidak menyebut asma Allah kecuali sedikit. Naudzubillah min dzalik. Dia sholat, tetapi Allah tidak menerima sholatnya. Karena di fase-fase yang pas banyak orang, wah ini Pak Agung ini khusyuk banget. Neng omah males-malesan sholat. Rumangsane Gusti Allah itu gampang ditipu. Rumangsane Gusti Allah itu bisa ditipu, ora gur gampang. Kita bisa nggak nipu Gusti Allah, Bu? Allah sendiri sudah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah. Ini yang pertama seruan Allah tentang takwa, agar supaya kita jangan bertakwa yang pencitraan saja, takwa yang imitasi, takwa yang tercampur syirik. Tetapi takwa kita harus takwa yang murni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Kalimatnya jelas, haqqa tuqatih. Seruan yang kedua dari Allah SWT, bahwa takwa itu harus dibawa sampai akhir ujung hayat kita, sampai kepada sakaratul maut. Bolehlah kalau Pak Samsudin itu pensiun, ada pensiunnya. Bolehlah Pak Hardi pensiun, tetapi jangan sampai ada kata mantan aktivis, mantan dai, naudzubillahi min dzalik, mantan orang soleh. Tapi bahwa takwa itu harus sampai ujung tenggorokan kita dicabut oleh Allah nyawa kita. Kita memastikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah kalimat takwa. Apa kalimat takwa itu? La ilaha illallah. Kalau kita sakaratul mautnya sudah begitu amat, Allah, Allah, Allah cukup. Maka kita harus memastikan ujung dari kematian kita itu adalah takwa. Itu seruan yang kedua. Seruan yang ketiga, bahwa takwa itu harus dibawa kemana-mana. Jangan hanya dibawa ke Masjid Mutakun saja. Jangan dibawa ketika pengajian saja. Jangan dibawa ketika pas hajian saja. Tapi di pasar bawa takwa, di organisasi bawa takwa, jadi ketua RT bawa takwa, dimanapun kita hadir membawa takwa. Itulah yang dipesankan Rasulullah kepada Ibnu Abbas ketika naik keledai memberikan doktrin tentang tauhid. Rasulullah mengatakan, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu wahai Ibnu Abbas dimanapun kamu berada. Baik sendirian atau banyak orang, takwa itu tetap dibawa. Maka sesungguhnya orang yang bertakwa itu memberikan keberkahan pada lingkungan sekitarnya. Apa makna barokah itu? Makna barokah apa? Ziyadatul khair. Bertumbuhnya, bertambahnya kebaikan. Kalau seorang takwa menjadi suami, dia menambahi kebaikan buat pasangan hidupnya. Kalau orang yang bertakwa itu sebagai seorang ayah, dia memberikan tambahan kebaikan buat putra-putrinya. Kalau orang takwa itu menjadi direktur utama,
dia menjadi orang-orang yang memberikan kebaikan kepada pegawainya. Begitu seterusnya. Maka checklist kita itu adalah orang yang menikmati ketakwaan kita. Bukan deklarasi kita, bukan pernyataan pribadi kita, tetapi efek atau dampak ketakwaan itu pada lingkungan dimanapun kita berada. Maka sekarang itu yang usia-usia di atas 50 tahun, siapkan siapa yang menjadi saksi di hadapan Allah untuk menilai kita orang baik. Jangan-jangan nanti sing ngerubuhke penilaian itu malah bojone dhewe. Alah iya wong liya ketoke ngomong apik-apik wong ning omah gawe ini kayak gitu. Ayo malah le bantah anake dhewe. Naudzubillah min dzalik. Siapkan orang-orang yang paling dekat kita dulu. Coba semua orang soleh, semua sahabat Rasul, cross check-nya adalah keluarganya. Betul gak? Jadi ketika Fatimah ditanya tentang bapaknya Rasulullah SAW, tidak ada kata negatif sedikit pun. Ketika pembantu Rasulullah Zaid bin Sa'id ditanya tentang Rasulullah, tidak ada negatif sedikit pun tentang Rasulullah. Bahkan selama dia ngenger atau dia bergabung di rumah Rasulullah, Rasulullah tidak sekalipun pernah memarahi dan menghina dirinya. Mari Bapak Ibu semuanya termasuk saya, siapkan orang-orang terdekat kita, terkasih kita, karena kita ingin membawa satu keluarga ke surga Allah SWT. Jangan sampai justru persaksian negatif itu datang dari orang paling dekat kita, yaitu suami, anak-anak kita atau istri dan anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Oke, yang kedua, ya, bingung mboten penjelasannya. Tadi kan pertama tentang takwa, posisinya penting bagi seorang mukmin ada 4. Kemudian kenapa orang itu diseru untuk takwa, bahkan diperintah ibadah agar ujungnya takwa, itu ada betul? 3. Wow, ibu ini luar biasa. Napa Bu? Yang pertama, seruan Allah untuk takwa itu apa yang pertama? Apa? Nah, takwa yang murni, takwa yang hakka tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa, bukan hanya pencitraan pas pilek saja, pilkada saja, tapi memang murni. Ketakwaan itu lahir dari spontan kita. Terus yang kedua apa Bu? Takwa itu harus dibawa kemana-mana. Jangan disifati takwa ketika hanya di masjid. Tapi lihatlah orang menilai kita ketika di pasar, orang menilai kita ketika di organisasi, orang menilai kita di mana-mana. Itu menjadi bagian penting untuk mengetes derajat ketakwaan kita. Terus yang ketiga, takwa harus dibawa sampai ujung hayat kita, sampai kita mati. Jangan ada kata pensiun menjadi orang takwa. Wah, itu aku wis masa lalu. Saya dulu remajanya sregep ning masjid. Saya dulu pemudanya aktivis masjid. Lah kok saiki ora? Itu masa lalu. Oh ya, kowe mlebu neraka saiki gitu. Ya kan? Karena apa? Posisi penting takwa tadi apa? Nah, selalu papat tadi posisi penting takwa apa? Syarat penghuni surga. Gitu, yang keempat tadi. Yang pertama kan gelar kemanusiaan tertinggi. Yang kedua, bekal yang paling utama. Ketiga, sumber solusi dari setiap persoalan hidup. Yang keempat, sebagai syarat masuk surga Allah SWT. Nah, kemudian Bapak semuanya, kita masuk ke seruan yang kedua. Objek maksudnya, objek seruan yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah. Maka Allah sudah berikan cara-cara pendekatan diri kepada Allah.
Bahkan pintu surga itu disesuaikan dengan cara pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau cara pendekatan diri kita kepada Allah dengan puasa, ya, maka jangan hanya cukup puasa Ramadan. Kalau yang mampu puasa sebulan 3 kali. Kalau yang mampu lagi puasa Senin Kemis. Kalau yang mampu lagi puasa Daud. Kalau yang mampu lagi, ya nggak usah dipaksain, wes cukup Daud, wes abot. Daud itu sudah diberi judgement penilaian Rasulullah sebagai sebaik-baik puasa sunnah. Jadi wes ra enek luwih apik daripada puasa Daud. Bisa pendekatan kepada Allah dengan sedekah, dengan memelihara anak yatim, dengan kemudian apa? Berkorban. Besok 2 bulan lagi, nggak sampai nggih Pak Sam, 2 bulan. Ya ini saya umumkan juga ini karena saya juga pengurus jadi bendara di Yayasan Mutakun. Monggo Ibu Bapak kalau yang mau korban titipkan di Mutakun. Insya Allah kita akan amanah mendistribusikan korban panjenengan, bukan hanya untuk kepentingan masyarakat sini, tetapi untuk daerah-daerah yang memerlukan. Monggo berlomba-lomba cari cara pendekatan diri kepada Allah dengan korban. Kemudian yang lainnya memelihara anak yatim tadi, dan seterusnya. Nanti cari cara-cara pendekatan diri kepada Allah, termasuk tahajud. Itu cara pendekatan diri kepada Allah SWT. Terakhir Ibu Bapak semuanya, yaitu wajahidu fisabilihi, berjihadlah di jalan Allah, tetapi jihadnya yang totalitas, jihadnya yang total, jangan separuh-separuh, sebagian-sebagian, tapi total, karena yang diminta Allah total, anfus wa amwal, diri, pikiran, tetapi juga harta. Walaupun kemudian besarannya, jumlahnya tergantung kemampuan kita, tapi nggak ada yang terbebas dari mengeluarkan harta. Orang miskin pun juga harus mengeluarkan harta untuk fisabilillah, hanya proporsinya, hanya jumlahnya yang tentu berbeda. Bagi orang miskin mungkin 1000 itu berat, tetapi kalau dia mau menyisihkan 1000 itu, Allah lebih menghargai daripada orang yang punya pendapatan 10 juta, itu infaknya cuma 10.000. Ya, Allah Maha tahu itu semuanya. Jangan kelabui Allah. Kita kemampuannya berapa, engko yang dikabulke Allah, tangisan kita, aku ra duwe tenan, ra duwe duit tenan. Dipampeti pintu rezekine nangis mboten jenengan. Lah wong sumber rezekinya Allah SWT, kita ngomong ra duwe rezeki. Nah, kalau 3 seruan itu sudah kita lakukan, maka garansi Allah kita akan sukses dunia akhirat. Apa kata Allah di ujung ayat ini? La'allakum tuflihun. Orang yang bisa memenuhi 3 seruan itu, dia akan mendapatkan keberuntungan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sekarang terakhir saya akan sampaikan apa makna keberuntungan menurut panjenengan. Apa makna kesuksesan menurut panjenengan? Padahal Allah sudah merumuskan makna kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Apa makna keberuntungan? Nah, ini tadabbur Qur'annya perlu ditambah ini Pak Ardi kalau Pak Sam. Untung bagi orang beriman, rugi bagi orang yang tidak beriman. Lagi, napa sukses niku yang dijelaskan oleh Allah, apa sukses kita itu? Sehingga kita nanti nggak usah gelisah ketika harta kita kurang. Sehingga kita nggak usah gelisah kompetisi pilek nggak jadi. Karena apa? Kita sudah punya definisi sukses. Apa sukses kita itu? Hah?
Lah, kalau jawab itu harus sesuai dasarnya. Buka surat Al-Imran ayat 185. Apa makna sukses yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah apa? Waman yuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dikeluarkan Allah dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah makna hakiki kesuksesan, makna hakiki keberhasilan, makna hakiki keberuntungan orang. Jadi semua itu timbangannya bisa ngantarkan saya ke surga enggak ya? Bisa menjauhkan saya dan keluarga dari neraka enggak ya? Karena ini diperkuat ketika konteks keluarga pun juga begitu. Apa kata Allah dalam surat At-Tahrim? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi makna sukses itu menurut Allah sudah pasti jelas. Tidak ada tafsir lain, tidak ada kreasi lain. Bahwa makna sukses itu kalau ada garansi dari Allah, kita hidupnya itu dijauhkan dari api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Maka Bapak Ibu semuanya, tafsir satu ayat ternyata ya panjang waktunya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi. Bagi saya mendapatkan peringatan berulang-ulang dari apa yang saya sampaikan. Kalau bagi panjenengan ilmu baru, maka kerjakan dan amalkan. Insya Allah kita yang ada di majelis ini nanti kita reuni bareng di surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dari saya ada khilaf dan salahnya, mohon maaf. Walafu minkum wastaghfirullahi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.